hari-hari yang lampau juga pernah kami berdiskusi secara pribadi bersama dengan IKPMR dengan Bapak Sanusi. Kami sudah menyampaikan beberapa hal ini juga. Dan secara umumnya, kami sudah menyampaikan surat ini Pak, sudah kami kirimkan dan kiriman surat kami telah direspon hingga hadirlah kami di sini dari IKPMR dengan hati bahagia bisa berjumpa dengan Bapak sekalian yang tidak saya sebutkan namanya semuanya dari Komisi 3 yang telah memberikan kesempatan untuk kami untuk berdemokrasi, untuk menyampaikan aspirasi apa yang terjadi di Pasar Mandau. Di dalam permohonan kami itu Pak, tertanggal 28 Agustus yang telah kami kirimkan, ada 6 hal yang kami mohon dipertimbangkan bagi Bapak sebagai Bapak dan Ibu sebagai perpanjangan tangan suara kami kepada pemerintahan. Di dalam 6 ini, 1 sudah terjawab dan kami sudah menerima, yaitu dari sekretaris kita kemarin disampaikan, karena kami ada membutuhkan 1 kios untuk kantor sekretariat IKPMR itu di Pasar Mandau. Dan Bapak Sekretaris menyampaikan, oh ya, itu bisa kita penuhi karena memang pantas dan wajar ada kantor kita di sana. Demikian Pak Sekretaris ya, kami sudah menerimanya. Jadi ada 5 item lagi yang harus kami sampaikan. Kami harus menyampaikan 5 item ini, tidak bisa kami kurangi Pak Sekretaris, karena ini adalah suara dari teman-teman yang ada di Pasar Mandau. Apakah itu? Yang pertama ada kami bermohon ya, penghapusan piutang restribusi daerah dari bulan Agustus 2023 sampai Juli 2025. Dengan datangnya surat ini kemarin kepada kami pedagang dibagi satu-satu, timbul suatu pemikiran, bagaimana kita ini? Kenapa hal ini disampaikan? Karena mengingat COVID 2019 sangat meluluh lantakkan ekonomi kami yang ada di pasar. Di mana luluh lantaknya? Sudah banyak warga ya, publik belanjanya melalui online. Dia melalui TikTok, ada melalui Shopee dan hal-hal yang lain. Sehingga mereka ini tidak ada lagi keinginan untuk belanja ke pasar. Cukup hanya di HP, klik semuanya belanja sudah diantar ke rumah. Dengan berbagai diberikan mereka ya ongkir gratis, sehingga inilah yang membuat pedagang-pedagang itu tidak sanggup lagi untuk membayar kiosnya. Ini terjadi dampak benar. Selanjutnya, sebelum COVID itu kios-kios itu bisa disewa sampai 6 juta per tahun, ada sampai 8 juta kalau di depan sekali. 8 juta per tahun bisa kita membayarnya. Dan pada saat ini Pak tidak bisa lagi. Kewalahan. Dengan demikian, maka dengan datangnya surat itu, teman-teman semua di Pasar Mandau menyampaikan bagaimana kalau kita memberikan usulan kepada perwakilan kita, kepada DPR kita supaya diberikan. Demikianlah item yang pertama. Item yang kedua, penurunan harga retribusi dari 150.000 per kios menjadi 100.000 per kios. Nah, hingga pasar normal. Jadi ini adalah permohonan kami juga Bapak. Kenaikan harga retribusi ini dilaksanakan setelah selesai pileg tahun 2024. Ya. Kemarin kami sampaikan juga kepada adik kita, ya, Bapak yang bertugas di sana, kami tanyakan, kenapa dinaikkan setelah pileg? Setelah pileg kita bertanya, bagaimana retribusi pasar kita? Tenang Bu, tunggu selesai pileg. Dan tanpa ada ada rapat, ada pertemuan, dinaikkan Pak, dinaikkan harga retribusi ini. Sudah keadaan sulit, dinaikkan lagi retribusi. Jadi untuk itu Bapak kami bermohon supaya ini ada peninjauan lah Pak ya kepada kami masyarakat. Dari berapa ke berapa? Dari sebelumnya 100.000 dinaikkan 150.000 per bulan ya Pak ya.
Selanjutnya, nomor 3, perbaikan fasilitas pasar yang menunjang minat pedagang untuk mengisi kios. Jadi untuk beberapa saat yang lalu memang fasilitas ada perbaikan, di mana jembatan penyeberangan itu sudah dipotong, katanya karena ada hal-hal yang dipikirkan oleh Pemda, kami terima. Yang kedua, perbaikan toilet kita yang ada di Pasar Mandau yang sudah baik. Tetapi hal ini harus ada juga tindak lanjutnya, karena ada juga masalah air kita itu lupa, buangan air kita katanya ada juga yang belum sinkron, supaya ini ditinjau kembali ya pada Bapak dan Ibu. Selanjutnya yang keempat, penataan PKL pedagang kecil kaki 5 yang menutup pasar sehingga orang lain tidak dapat mengenali Pasar Mandau. Kita kalau pergi ke Pasar Mandau sekarang PKL sudah mengambil jalan itu setengah, dan mereka membangun pondoknya warna biru itu Pak, sehingga di pondoknya ini dibangun dan tinggi, sehingga toko emas nggak nampak lagi. Mana toko emas murni, mana toko emas ini sudah tertutup, sehingga karena adanya pondok-pondok yang tinggi ini yang di depan, orang mau beli emas parkirnya harus jauh ke sana lagi, ke sebelah atas lagi, sehingga mengalami permasalahan kepada toko emas, dan sangat jelas sekali mereka tidak nampak lagi, sudah tertutup dengan pondok yang sangat tinggi ini. Jadi teman-teman dari toko emas juga menyampaikan supaya aspirasi ini disampaikan kepada Bapak Dewan kita Komisi 3. Dan selanjutnya lagi dengan pondok-pondok ini, setelah pondok ada parkir. Setelah pondok ada parkir, begitu situasinya, dan ada fotonya ya Bu. Ya, pondok baru parkir. Sehingga mereka ini berbelanjanya bukan ke kita lagi, contohnya beli pakaian karena sudah tertutup. Mereka perginya ke tempat yang lain lagi, kebutuhan mereka ke tempat lain lagi, nggak masuk lagi ke dalam ini, ke dalam toko, ke dalam Pasar Mandau yang sekarang sudah milik Pemda. Nah, padahal sebelumnya waktu masih yang mengelolanya developer tidak seperti itu. Tetapi setelah sampai ke tangan Pemda sudah menjadi berbeda. Begitu situasinya. Jadi pada saat developer menangani pihak swasta menangani Pasar Mandau ini tidak seperti itu. Setelah beralih ke Pemda jadi seperti itu. Perlu kami informasikan, demikian Bapak dan Ibu. Ya, jadi yang kelima yaitu bagaimana jika pedagang sayur, kami bermohon supaya pedagang sayur, pedagang ikan untuk kebutuhan harian, bagaimana kalau diadakan lagi di Pasar Mandau? Karena kalau pasar ikan dan pasar sayur tidak dihidupkan di sana, maka pasar kebutuhan yang lain, sandang yang lain tidak dapat lagi. Karena orang sambil belanja pangan, beli kaos kaki, sambil belanja di topi, sehingga demikian tidak dapat lagi Bapak dan Ibu. Itulah yang menjadi permasalahan yang sangat urgent sekarang di Pasar Mandau, sehingga menimbulkan Pasar Mandau itu berapa persen ya? Ada sekitar 70% itu Pak sudah tutup. Jadi banyak di sana, mohon maaf ya, kotoran-kotoran anjing, kotoran-kotoran kucing, itulah yang ada. Sangat miris hati kita, pasar Pemda, pasar milik pemerintah menjadi tempat ya mungkin anak-anak yang berpikir-pikir yang negatif banyak juga ke sana. Ya, kita sering itu melihat. Jadi orang jadi takut di sana, takut untuk ke Pasar Mandau. Kenapa? Karena hal-hal tadi yang sudah kita sampaikan. Jadi itulah menjadi suatu masukan dari kami Pak. Itulah keluhan kami Pak, keluhan kami yang ada di Pasar Mandau. Kami ini semuanya adalah pedagang. Kalau Bapak lihat, mau dibuktikan, boleh kami berjualan di sana. Ya, jadi dengan demikian kami mohon dengan sangat kepada Bapak Dewan Komisi 3 supaya memberikan perhatian kepada kami, melihat kondisi
pedagang yang sudah carut marut, Pak. Carut marutnya 1 hari bisa tidak ada pecah telur, tidak buka dasar. Karena apa? Karena hal-hal tadi yang saya sampaikan. Kalau seandainya pihak pemerintah, pihak Pemda mungkin membenahi kembali lagi seperti pada saatnya developer menangani pasar ini, saya rasa akan bangkit lagi pedagang-pedagang, kehidupan pedagang-pedagang yang ada di Pasar Mandau. Demikian, sebelum saya tutup pembicaraan saya ini, terima kasih kepada Bapak DPR, ya, Wakil DPR Bapak Henry yang sudah mendengarkan aspirasi kami ini. Juga terima kasih kepada Bapak Wakil DPR juga Pak Haji Misno. Terima kasih Bapak, kami kemarin sudah diberikan fasilitas, dari Roro kami dijemput. Kami bingung nih Pak, ke Bengkalis, ada belum pernah ke Bengkalis? Ini Ibu nih, banyak yang tidak belum pernah ke Bengkalis, jadi merasa berbahagia kali dengan begitu perhatian Pak Haji Misno kepada kami, memberikan kami fasilitas yang cukup baik, dan sampai kami sampaikan terima kasih. Demikian juga kepada Bapak Komisi 3 Pak Inu Sanusi bersama dengan jajarannya, terima kasih telah merespon apa yang kami keluh kesahkan di Mandau, dan sudah ini pembuktiannya kami sudah diberikan untuk berdialog secara terbuka apa permasalahan di sana. Terima kasih juga kepada teman kami dari AMPD, di mana tadi dari Duri sudah disampaikan, Ibu, kita satu tujuan, kita satu tempat penginapannya Bu. Oke, siap, karena kita ini adalah sama-sama masyarakat pedagang yang ada di Mandau. Demikian kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, saya sampaikan terima kasih.